Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar bersama tentang tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Di video yang kali ini kita akan membahas tentang partikel atau oso atau aso atau oso. Ini untuk partikel aso atau oso, ini artinya bisa kita artikan lalu dan juga bisa kita artikan karena mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kalimat yang berbeda. Untuk fungsi yang pertama yaitu untuk mengungkapkan terjadinya tindakan dalam klausa kedua setelah tindakan dalam klausa pertama telah terjadi. Ini maksudnya lalu, seperti itu, lalu. Langsung contohnya. Contoh banana를 까서 먹었어요. Artinya kera mengupas pisang lalu memakannya. Di sini ada banana를 kayo di sini artinya mengupas. Banana를 kayo di sini mengupas pisang terus ditambahkan partikel so. Ini artinya lalu, mengupas pisang lalu 먹었어요, memakannya. Jadi untuk klausa yang kedua ini makan ini dilakukan setelah mengupas pisangnya. Nah, kita contohkan lagi yaitu 네 시간 동안 공원에 앉아서 이야기했어요. Artinya selama 4 jam di taman duduk lalu berbicara. Duduk lalu berbicara. Di sini ada 앉아서 이야기했어요. 앉아서 berasal dari kata 앉아요 dan ditambahkan partikel oso atau aso. Kita ulangi, 네 시간 동안 공원에 앉아서 이야기했어요. Selama 4 jam di taman duduk lalu berbicara. Contoh lagi, 여자친구에게 목걸이를 사주었어요. 여자친구에게 목걸이를 사주었어요. Ini bisa menggunakan so ataupun tidak. Ini untuk kata seperti ini boleh ya. 여자친구에게 목걸이를 사서 주었어요. boleh. Kemudian kalau 여자친구에게 목걸이를 사주었어요. ini juga boleh. Memakai so bisa, tidak memakai so juga bisa. Nanti artinya sama. Artinya saya membeli kalung lalu memberikan kepada pacar. Ini ya, ketika kita membaca sa 주었어요, 사서 주었어요. Tapi kalau langsung 여자친구에게 목걸이를 사줬어요. ini bisa artinya sama juga, tapi kalau bahasa Indonesia kita mengartikannya membelikan, seperti itulah. Saya membelikan kalung kepada pacar. Berarti kalau membelikan itu sudah mengandung arti memberi ya. Kemudian ada persyaratan untuk penggunaan partikel aso atau oso ini. Nah, untuk kali ini langsung saja kita bahas persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menempelkan partikel ini. Untuk syarat yang pertama dalam penggunaan aso atau oso ini adalah nomor 1, yaitu yang pertama dalam kasus kalimat lampau, bentuk sekarang dan bentuk yang kalimat akan datang, maka penanda waktunya cukup ditambahkan pada klausa yang kedua. Maksudnya kalimat bentuk lampau itu yang menggunakan as-os seperti itu, wassoyo seperti itu. Kemudian yang bentuk sekarang pakai hago isoyo misalnya. Kemudian partikel yang menunjukkan akan datang, kalimat yang akan datang yaitu seperti gesoyo atau koyeyo seperti itu. Nah, itu cukup ditambahkan pada klausa yang kedua saja, tidak boleh ditambahkan pada sebelum so-nya ini. Kita contohkan, 어제 친구를 만나서, contoh, 어제 친구를 만나서 영화를 봤어요. Ini ada kata bassoyo di sini menunjukkan kata bentuk lampau. Dan di sini ada kata manaso, di sini ada bentuk biasa. Ketika ini dituliskan dengan manaso misalnya, manasoso misalnya, manasoso seperti ini. Ini bentuk lampaunya ditempelkan di sini, maka ini tidak boleh. Harus dihilangkan, cukup ditempelkan bentuk lampaunya ini ditambahkan pada yang kedua atau dituliskan di klausa yang kedua. Tidak boleh di sini. Jadi bentuknya seperti ini. 어제 친구를 만나서 영화를 봤어요. Ini baru boleh. Artinya kemarin saya bertemu teman lalu menonton film.
Jadi seperti ini. Ini syarat yang pertama, harus ketika bentuk waktu lampau, sekarang, dan akan datang itu partikel bentuk waktunya, penandanya itu cukup ditambahkan pada yang kalimat yang akhir atau klausa yang akhir saja, tidak boleh ditambahkan di sebelum so ini. Untuk persyaratan yang kedua, yaitu subjek harus sama dalam satu kalimat yang menggunakan so atau oso atau aso. Ini subjeknya harus sama, tidak boleh berbeda. Contoh misalnya, nanen oce cingurel manaso, cinggunen yang warel basoyo. Kita artikan dulu, yaitu saya kemarin bertemu teman, lalu teman menonton film. Di sini subjeknya berbeda-beda ya. Ini tidak boleh ketika menggunakan aso untuk subjek yang berbeda. Ini ketika bentuknya seperti ini klausa yang kedua, ini subjeknya cinggu, dan yang pertama ini subjeknya nanen atau saya. Ketika bentuknya seperti ini, nanen oce cingurel manaso, cinggunen yang warel basoyo. Saya kemarin bertemu teman, lalu teman menonton film. Ini tidak boleh, karena ini subjeknya berbeda, dan ini ketika menggunakan so tidak boleh dengan subjek yang berbeda, harus sama. Yang betul bagaimana? Yang betul misalnya seperti ini, nanen oce cingurel manaso, nanen yang warel basoyo. Ini boleh dipakai nanen lagi atau tidak dipakai juga boleh, tapi ini menunjukkan, tetapi di sini tetap menunjukkan subjek yang sama dengan yang kedua ya. Yang pertama dan yang kedua ini subjeknya tetap sama. Nanen oce cingurel manaso, yang warel basoyo. Atau lebih lengkap, nanen oce cingurel manaso, nanen yang warel basoyo. Ini subjeknya sama, ini baru diperbolehkan. Artinya, saya kemarin bertemu teman, lalu menonton film. Jadi menonton film dan bertemu teman ini dilakukan subjeknya adalah saya, sama, tidak boleh yang lain. Jadi bertemu teman ini subjeknya saya, nanen, kemudian yang warel basoyo menonton film, ini subjeknya juga nanen. Ini boleh ditulis ataupun tidak ditulis, boleh digunakan atau tidak. Yang penting persyaratannya yaitu ketika menggunakan so, ini subjeknya harus sama antara klausa pertama dan yang kedua. Ada perbedaan antara penggunaan go dan penggunaan aso atau oso. Inilah perbedaannya. Jadi perbedaan antara go dan aso atau oso ini yang pertama, yaitu perbedaannya kalau aso atau oso ini digunakan ketika tindakan pertama dan kedua ini saling berkaitan ya, antara pertama dan kedua ini saling berkaitan. Kemudian kalau go ini menghubungkan dua tindakan yang tidak terkait terjadi berurutan, tidak ada kaitannya dengan kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Ini tidak ada kaitannya, hanya mengurutkan dua kalimat saja. Langsung kita contohkan biar lebih mudah dipahami. Contoh cingurel manaso yang warel basoyo. Di sini ada dalam kurung, ini maksudnya adalah ada keterkaitan ya. Cingurel manaso ke cingua kaci yang warel basoyo. Maksudnya kita artikan saya bertemu teman, lalu dengan teman tersebut ya, ketika saya bertemu teman terus dengan teman tersebut menonton film. Berarti keterkaitan antara bertemu teman dan menonton filmnya juga dengan teman tersebut, ini saling keterkaitan ya ketika menggunakan so. Nah, jadi saya bertemu teman lalu dengan teman tersebut menonton film. Jadi di sini kita dalam kurung ini maksudnya ada keterkaitan antara klausa yang kedua dan pertama, ini ada keterkaitan hubungan. Setelah bertemu teman lalu dengan teman tersebut menonton film, seperti ini. Ini maksud dari ada keterkaitan antara klausa pertama dan kedua, seperti ini ya. Kemudian kalau menggunakan go, ini contohnya cingurel manago yang warel basoyo. Di sini dalam kurung nahunja tunun daren saram gua, maksudnya saya pribadi dengan orang lain. Jadi artinya saya bertemu teman dan, ini memakai go ya, saya bertemu teman dan saya pribadi dengan orang lain, bukan dengan teman yang pertama tadi, yang ditemui tadi. Saya pribadi dengan orang lain menonton film. Jadi untuk
klausa yang kedua ini subjeknya ini saya dan orang lain, tidak ada keterkaitan dengan bertemu teman yang pertama. Ini menggunakan go kalau seperti ini kasusnya ya. Jadi saya ulangi, ketika menggunakan go ini antara klausa pertama dan klausa yang kedua ini tidak ada kaitannya. Jadi misalnya contohnya cinggurel manaku, saya bertemu teman ya, ini klausa pertama artinya bertemu teman. Kemudian yang warel basoyo dan menonton film. Menonton filmnya ini tidak dengan teman tadi, tapi bisa saya sendiri dan dengan orang yang lain yang bukan teman yang pertama tadi. Ini maksudnya penggunaan go seperti itu. Jadi tidak ada keterkaitan hubungan antara kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Itulah tadi perbedaan antara pemakaian atau penggunaan go dan juga pemakaian so atau aso, itu perbedaannya. Setelah itu kita akan membahas satu lagi, ketika aso atau oso digunakan dengan kata kerja yang mempunyai arti pemakaian di tubuh ya. Pemakaian di tubuh itu bisa memakai baju, memakai topi, memakai sepatu, memakai kaos tangan dan sebagainya atau aksesorisnya. Maka aso atau oso itu diganti dengan menggunakan go. Aso atau oso diganti menggunakan go ya, ketika pemakaian kata kerjanya mempunyai arti pemakaian di tubuh atau aksesorisnya. Contoh, kotere iboso kungbu heyo, misalnya seperti ini. Kotere iboso kungbu heyo, saya memakai mantel lalu belajar. Saya memakai mantel lalu belajar. Ini salah, tidak diperbolehkan. Ini harus menggunakan go. Soalnya diganti menggunakan go. Menjadi kotere ibgo kungbu heyo. Kotere ibgo kungbu heyo, saya memakai mantel dan belajar. Nah, ketika seperti ini boleh, ini dibenarkan. Nah, contoh lagi, Aika angyongel soso cekel buayo. Ya Aika angyongel soso cekel buayo. Anak itu memakai kacamata lalu membaca buku. Ini ada soso yang memakai digabung dengan so ini tidak boleh ya, karena ini kata so ini memakai di pada tubuh atau misalnya kacamata, itu juga termasuk. Ketika kasusnya seperti ini maka ini tidak boleh memakai so diganti dengan menggunakan go ya, menggunakan go. Aika angyongel sogo, ini bukan so lagi tapi kembali ke bentuk asalnya ketika digabung dengan go menjadi se ya, menjadi sego, artinya memakai. Aika angyongel sego cekel basoyo, ini baru boleh, artinya anak itu memakai kacamata dan membaca buku. Anak itu memakai kacamata dan membaca buku. Aika angyongel sego cekel buayo, ini baru benar. Kemudian kita akan membahas untuk fungsi yang kedua dari aso atau oso ini. Fungsinya yaitu yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa klausa pertama atau kalimat yang pertama ini adalah menjadi alasan atau penyebab dari klausa yang kedua. Contohnya ini bisa kita artikan karena ya, karena menjadi penyebab atau alasan. Contohnya manaso banggap semenida. Manaso banggap semenida, artinya kalau kita artikan secara komplit yaitu karena bertemu saya senang. Manaso banggap semenida. Manaso karena bertemu, banggap semenida saya senang. Atau bisa kita artikan senang bertemu Anda, seperti ini. Senang ya ini. Kemudian contoh, Kibuni juhaso, jumel juhasoyo. Kibuni juhaso, ini juhaso karena perasaan baik, karena perasaan saya lagi baik, jumel juhasoyo, saya menari. Jadi saya menari ini alasannya karena saya perasaannya lagi baik. Kibuni juhaso, jumel juhasoyo, jumel juhasoyo, karena perasaan baik saya menari. Contoh, nejoso, juisung hamnida. Nejoso karena terlambat. Di sini nejoso artinya terlambat. Ditambahkan partikel oso ini sebagai penyebab ya. Ini artinya karena terlambat saya mohon maaf. Nejoso karena terlambat, juisung hamnida,
saya mohon maaf. Nejoso 죄송합니다, karena terlambat saya mohon maaf. Ini fungsi yang kedua, yaitu bisa diartikan karena menunjukkan klausa pertama ini adalah alasan atau penyebab dari klausa yang kedua, seperti ini. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu untuk oso atau aso ini tidak bisa digunakan bersamaan atau di dalam kalimat yang menunjukkan perintah ataupun kalimat yang menunjukkan ajakan atau saran. Ini tidak diperbolehkan. Contohnya yaitu 이 신발을 거서 다른 신발을 보여주세요. Artinya, karena sepatu ini besar, cobalah sepatu yang lain. Ini 보여주세요, ini kalimatnya bentuk perintah. Ketika kalimatnya bentuk perintah, maka di sini tidak boleh menggunakan so. Tidak boleh menggunakan so ya. Di sini salah ya. Ketika menggunakan so ini salah, karena ketika untuk menyatakan alasan ini dan dalam kalimat yang bentuknya adalah kalimat perintah, maka di sini yang benar adalah menggunakan nika ya. Kalau seperti so ini tidak boleh, dan ini diganti dengan menggunakan nika. Ke nika. Kalau bentuk kalimatnya ini berupa bentuk kalimat perintah atau ajakan, maka untuk menyatakan alasannya ini dengan menggunakan nika. Tidak boleh menggunakan so. 이 신발을 ke nika, 다른 신발을 보여주세요. Karena sepatu ini besar, cobalah sepatu yang lain. Ini boleh. Contoh yang terakhir, 오늘 약속이 있어서 내일 만날까요? Artinya, hari ini karena ada janji, bagaimana kalau bertemu besok? Nah, di sini ini ada kata isoso, dan dalam kalimat ini ada kalimat yang menyatakan ajakan atau saran ya. Ajakan atau saran menggunakan kata manal kayo. Di sini adalah bentuk ajakan, menyarankan seperti ini. Jadi ketika ada bentuknya ini kalimat yang bentuk saran atau ajakan atau kalimat perintah, maka tidak boleh menggunakan oso untuk menjadi alasan. Ya, ketika ini menggunakan oso seperti ini salah. Jadi harus diganti ketika bentuknya kalimat perintah atau saran atau ajakan, maka untuk menyatakan alasannya ini menggunakan nika. 오늘 약속이 있으니까 내일 만날까요? Nah, ini baru diperbolehkan. Artinya hari ini karena ada janji, bagaimana kalau bertemu besok? Itulah tadi pembahasan kita tentang asa atau oso yang mana telah kita pelajari bersama-sama. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.